Oke, selamat pagi atau siang nih Kak. Nanti tergantung yang menontonnya, Mbak Iya, ya. kayaknya tergantung yang menonton ya, selamatnya ya. Selamat pagi, Oke. selamat siang, selamat malam barangkali. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Bapak Pace Mace Guru hebat nonton ini. Oke. Kembali lagi di program Kamis Manis Bakar Pisang episode ketiga ya. Episode ketiga ini tentang yang nanti akan kita bahas tentang komunitas belajar. Oke, komunitas belajar. Seperti kita tahu bahwasanya komunitas belajar ini salah satu juga 6 strategi, bagian dari 6 strategi untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka, gitu toh. Kemudian dalam perjalanannya akhirnya juga menu untuk komunitas belajar itu juga diakomodir di platform Merdeka Mengajar. Gimana Bapak Ibu udah mendownload? Kalau mengunduh PMM-nya maksudnya. Meskipun bukan pelaksana IKM, bolehlah kita mengunduh ya supaya bisa tahu lebih awal itu maksudnya. Boleh sekali lah itu jelaskan. Memang kan kebutuhannya untuk belajar IKM kan bisa bersumber dari mana saja gitu. Kalau memang nanti akan ada Pace Mace Guru di seluruh Papua Barat walaupun itu belum tidak melaksanakan implementasi kurikulum merdeka di sekolahnya atau satuan pendidikan, boleh juga gitu. Bisa saja ketika nantinya beliaunya entah itu guru yang ada dari sekolah non IKM itu mempelajari dan paham menjadi narasumber praktek baik juga bisa jadi karena itu gitu mungkin ya, itu salah satunya gitu. Karena yang penting sebenarnya bukan platformnya, terus bukan kurikulum merdekanya Mas Bambang ya. Kalau saya betul. Yang penting itu bagaimana nanti proses pembelajarannya seperti apa gitu kayaknya ya. Betul. Karena yang lebih ditekankan itu proses pembelajarannya sebagainya ya. Betul. Ya karena kan ibaratnya kalau PMM ini jadi buku gitu. Buku kalau cuma dibaca saja ya cuma sekedar buat pengetahuan, tapi kan implementasinya kan perlu untuk ada kolaborasi, diskusi ya, salah satunya wadahnya itu komunitas belajar. Nah, komunitas belajar apa nih komunitas belajar? Kita langsung saja Mas Akbar operator ya. Bukan operator sebenarnya teman-teman. Nah, apa sih yang mungkin kita perlu tahu terkait komunitas belajar ini kan yang seperti tadi kita bilang ya Mbak ya, bahwasannya ini komunitas belajar ini salah satu dari 6 strategi untuk mendukung implementasi merdeka. Nah, langsung aja Mas, langsung aja. Nah, kita perlu mengenal komunitas belajar. Nah, komunitas belajar ini kan kalau sebenarnya sudah ada sih ya, kalau komunitas belajar yang ada kayak MGMP, betul. Ya, jadi komunitas belajar ini mungkin karena pengen bisa diterima oleh semua seluruh Indonesia gitu. Baik itu entah itu dari dalam sekolah atau dari luar sekolah, makanya istilahnya sekarang komunitas belajar. Jadi supaya tidak hanya guru aja, mungkin ada praktisi atau pemerhati pendidikan yang tertarik atau peduli dengan pendidikan juga bisa membuat ya komunitas belajar untuk mendukung proses pembelajaran. Berarti kalau disimpulkan sebenarnya komunitas belajar itu wadah baik itu dari dalam sekolah maupun sekolah yang punya kepedulian. Kalau dalam hal ini kan implementasi kurikulum merdeka, jadi menjadi wadah untuk belajar, saling berbagi, berkolaborasi dalam implementasi kurikulum merdeka gitu. Kalau yang kita tahu kan kalau di sekolah sudah ada KKG, kemudian kalau di SD KKG, kalau di SMP ada MGMP, ada gitu. juga KKS mungkin. KKS boleh juga, bisa juga, atau MKKS gitu-gitu. MKKS ya. Mungkin KKS untuk kelompok kerja kepala sekolah yang di SD kali, tapi kan sebenarnya sama saja. Oke. Untuk seperti yang tadi saya bilang ya Mbak tadi bahwasanya komunitas belajar ini kan salah satunya nanti menjadi wadah untuk edukasi, kemudian menjadi salah satu wadah untuk mendukung mewadahi untuk berinteraksi ya, saling berinteraksi dan berkolaborasi.
kemudian membina kelompoknya, dan pastinya kan juga nggak mungkin dong kalau komunitas itu nggak ada yang menggerakkan, kemudian nggak ada yang mengakomodir itu. Nanti jadinya komunitasnya buat arisan doang nih. Isinya ketua-ketua semua kan nggak mungkin juga, atau isinya anggota-anggota semua kan nggak mungkin gitu. Jadi memang harus ada yang mengakomodir ya gitu. Terus kemudian ya pastinya juga diharapkan juga menjadi wadah yang memang bisa memunculkan potensi yang ada di anggotanya gitu. Kalau saya pemalu kan juga, ya mungkinnya awalnya pemalu. Mungkinnya awalnya pemalu ketika masuk komunitas, nanti setelah mulai masuk komunitas jadi memalu. malu-malu ini bisa juga. Gitu kemudian ya nantinya akan bermuara pada integrasi. Jadi Di integrasi pembelajarannya ini, implementasinya nanti baik itu nanti mulai dari merancang, kemudian pelaksanaannya seperti apa ya gitu mungkin kan. karena selama ini kayaknya kita ketika guru ya mungkin ya pendidik itu ketika kita merancang sebuah pembelajaran gitu kita merancangnya sendirian nih biasanya gitu, iya betul. Atau misalnya kita mungkin kolaborasi tapi kolaborasinya sama Mbak Google. siap collabnya sama Mbak Google jadi Iya. tapi kalau Mbak Google kan nggak masalah dia mau copas-copas gitu Betul, kan ya. betul. Nah, itu kan mungkin ya salah satu, dan mungkin kalau saya pribadi kan juga pernah mempraktekkan gitu. Saya bahwasanya dulu waktu sempat mengajar di SMA di sempat ya? sempat Wah. gitu. Mengajar itu kan juga ketika diperintah sama kepala sekolah untuk membuat RPP ya cuman sekedar ngambil di internet, dan itu dikerjakan sendiri loh, nggak ngobrol sama teman gitu. Nggak peduli. Jadian kita nggak ada wadah buat mendiskusikan apakah RPP yang kita buat ini sudah benar apa enggak Ya, gitu. tapi sempat kan ganti namanya. Ya, Karena nanti namanya Siti. Nah, betul. Langsung tinggal Ctrl F fine ganti replace all gitu. Itu Nama memang sekolahnya itu tapi diganti, dulu. gitu. Tapi itu dulu. Sekarang Sekarang ya harapannya tidak. Nah, gitu. Karena sekarang juga nggak ngajar. Tapi gitu. itu sebenarnya sebagai gambaran refleksi dulu. Kita memang harus masa lalu ya. Kita gitu. harus kayaknya harus melupakan masa lalu yang itu yang buruk-buruk itu Betul, harus diperbaiki. betul. Memang tujuannya kan kita harus baik gitu. Nggak stagnan di yang dulu-dulu gitu. Untuk manfaat belajar di komunitas belajar itu Mbak, kalau kita lihat presentasi ini kan kita ya salah satunya membangun jejaring. Iya. Nah, kalau kita mau bahas satu-satu nih, membangun jejaring itu seperti apa kan, jadinya bisa saja di dalam, mulai dari di dalam sekolah, kemudian antar sekolah. Mungkin nggak kalau Mbak antar kabupaten? Mungkin lah, karena kan zaman udah pakai ini. Udah pakai digital ya, lebih luas lah jangkauannya daripada kalau misalnya kita cuman berbatas dengan sarana transportasi aja, Ya, betul, ya betul. kan? Kalau misalnya cuman punyanya motor, apalagi kan misalnya nggak punya gitu, ya udah kita ya di dalam sekolah aja, nggak mungkin betul. sampai keluar kabupaten Nah, kayaknya ya. oke. Berarti kan itu nanti akan berdampak pada manfaat yang kedua ini Mbak. Berarti bahwasanya ketika sebuah jejaring itu sudah terbentuk, itu kan bisa menjadi ruang untuk saling berbagi informasi dan komunikasi kan seperti itu ya. Entah itu dalam ya entah sekedar sharing-sharing pembelajaran kalau bisa yang harapannya kan kalau dari implementasi kurikulum Merdeka yang mulai dari merancang pembelajaran seperti apa, mungkin membuat media atau mungkin Cari model strategi pembelajaran kali seperti ya, apa, strategi strategi pembelajaran. penyampaian. Nah, gitu. Itu jelas pastinya akan ada ruang untuk saling berkomunikasi dan berbagi Mungkin informasi. berbagi informasi yang lainnya juga ya, Ya, misalnya betul. jodoh gitu kan. Waduh, itu nilai tambah bagi iya. yang belum menikah, ingat Nah, kan? itu. Bagi yang sudah menikah dan Bagi yang sudah menikah ya mungkin tambah temen. ya, tambah teman lah ya, Oke. tambah saudara. Nah, barangkali kita pergi kemana gitu kan? Betul. Dan kemudian di manfaat ketiga aja, jelas ketika komunikasi sudah bisa dijalin, ada informasi, jelas pasti akan ada terbentuk suatu dialog di situ ya. Dialog, diskusi gitu, saling memberikan masukan gitu di dalamnya gitu. Kemudian ketika sudah berjalan semuanya, pastikan akan menjadi stimulus buat minimal pribadi sendiri ya. Betul. Untuk, Kadang-kadang karena belajar. kita ini ya, kadang-kadang kita memang membutuhkan seseorang untuk bersemangat. Waduh. Ini mah curhat nih. Iya.
sebenarnya itu juga menjadi salah Tapi betul satu. loh ya, kalau Benar, kayak benar, betul, benar, betul benar. sekali. Benar. Karena tidak ada orang yang misalnya dia bisa benar-benar hidup sendiri gitu. Ya nggak ada lah. Ya makanya. Itu makanya juga memang harus ada stimulus juga sih yang untuk membangkitkan potensi yang masing-masing ada di dalam diri. Ya kayak tadi saya tadi nyontohkan ketika di situ ada yang sebenarnya orangnya pemalu nih, tapi ternyata menguasai terkait materinya, mungkin punya strategi apa, cuman karena pemalu jadi nggak Kurang mau pede mungkin gitu ya. mengungkapkan, jadi ketika masuk di komunitas ya Tapi mungkin saya saja bingung gitu. loh kalau misalnya ada guru yang pemalu, kayaknya enggak deh ya. Nggak ada. Ya gimana nanti kalau Maksudnya mau nyampein secara ini kan kita mungkin ketika ya, ngomong belajar pribadi gitu. di komunitas kan berarti ngomongnya ini katakanlah sejawat ya kan. Kalau di komunitas berarti sejawat. Kalau sejawat kok kadang bisa ada yang enak untuk ngobrol itu, tapi ada juga yang menutup diri. Kalau sama guru dengan siswa kan jelas nggak sejawat dong. Oh Nah, gitu. gitu. Baik, Makanya bisa diterima logikanya. gitu. Kemudian ketika nanti di dalam komunitas ya harapannya juga bisa menjadi wadah untuk membagi pengetahuan, nggak cuma sekedar informasi ternyata gitu. Kita bisa membagi pengetahuan, kemudian juga menjadi wadah untuk saling berkolaborasi gitu tadi. Kemudian ya harapannya juga tadi menumbuhkan potensi yang dia di anggota di dalamnya gitu toh Pak gitu. Jadi ketika sudah berkolaborasi semuanya sudah dilakukan, pasti akan ada pengetahuan baru yang didapat. Jadi itu contoh kalau Mbak Yanti menguasai pelajaran bahasa Inggris, jadi nanti di salah satu kegiatannya di komunitas ada apa namanya kayak les bahasa Inggris secara untuk teman-teman sendiri kan bisa juga gitu. Contoh kecil saja gitu. Atau mungkin pengetahuan barunya terkait membuat media, siapa tahu ada bisa membuat media kalau dalam pembelajaran ya kan. Jadi gitu. nggak harus materi ya, Iya. tidak harus materi saja yang kita share ya. Betul. Jadi seperti itu. Kemudian kalau siklus belajarnya di dalam komunitas kan sebenarnya kita juga udah kalau tadi secara apa implisit apa eksplisit ya. Secara tersirat. Tersirat itu sebenarnya sudah ada di manfaat tadi gitu. Karena prosesnya kan semuanya mulai urut itu. Jadi mulai nanti kalau siklus belajarnya di dalam komunitas ya jelas pastinya akan mengidentifikasi kebutuhan belajar ini. Jadi ada ininya juga ya, maksudnya ada apa ya semacam prosedur atau cara kerja gitu dalam komunitas belajarnya gitu. Bisa juga, tapi bisa juga kan juga dimulai dengan sebuah diskusi. Ya kan? Dari diskusi jadi terkait mungkin memperkenalkan diri. Contoh kita memperkenalkan diri dulu di dalam komunitas, namanya siapa, ngajarnya mata pelajaran apa, yang dikuasai apa kan jadi tahu gitu. Nah, kemudian apa namanya? Digali juga kekurangan menurutnya yang kurang dari diri itu apa gitu. Ketika udah ngomongin kekurangannya, kan pasti akan muncul nih apa nanti yang perlu akan di-upgrade lah gitu, untuk menjadi bahan untuk di-upgrade gitu. Jadi itu menganalisis kebutuhannya ya, maksudnya kebutuhan apa yang perlu diselesaikan, perlu mendapatkan pemecahan masalah di situ gitu ya. Betul kan, jadi menjadi itu tadi semuanya akan berbagi pengalaman di situ, kemudian berdiskusi, dan harapannya juga akan ada dokumentasi ya, nggak sekedar cuman sekedar cerita. Contoh kayak gini, kita cerita nih kan, tapi kan ini kan kita direkam kan, ya direkam, tapi ya itu mungkin menjadi salah satu dokumentasi bahwasanya kita sudah melakukan sesuatu itu, gitu ya. menjadi Kita bukti sudah itu. bisa melakukan sesuatu, dan nantinya bisa kita sharing ke komunitas-komunitas lainnya gitu. Selain nantinya akan dibagikan, kalau untuk buat diri sendiri di komunitas menjadi refleksi apa sih yang perlu diperbaiki gitu, apa yang perlu ditambah gitu. Next, Mas Akbar. Nah, kita langsung ke peran komunitas belajar di implementasi kurikulum Merdeka. Untuk implementasi kurikulum Merdeka ini ada 4 peran ya gitu, memfasilitasi. Yang pertama memfasilitasi belajar tentang kurikulum Merdeka, kemudian memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah, kemudian memfasilitasi kolaborasi pengembangan perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka, dan memfasilitasi refleksi pembelajaran sejawat. Mau dibahas satu-satu nggak, Mbak? Kira-kira kalau dari sini. Sebentar. Kalau kita ngomongin peran komunitas belajar dalam implementasi kurikulum Merdeka, ini ada sangkut pautnya dengan platform Merdeka Mengajar sendiri nggak sih?
Pastinya ada sih, pastinya ada. Bisa karena di platform Merdeka Mengajar ketika membuka menu komunitas belajar itu kan akan ada fasilitas-fasilitas itu. Baik itu contoh untuk memfasilitasi belajar bersama. Ternyata komunitas belajar yang mungkin sudah menyelesaikan topik tertentu bisa membuat webinar nih terkait untuk belajar sharing untuk Iya, berbagi iya. praktek baik gitu. Ya, jadi kalau komunitas belajar itu kan memang tidak hanya yang misalnya yang bersifat luring ya, yang bersifat Betul, luring, tidak hanya yang misalnya di dalam sekolah, lintas sekolah atau yang lintas sekolah atau tapi ada juga yang sifatnya online gitu Online, ya, secara bersifat daring. ya, Oh, karena betul. komunitas-komunitas yang dari luar daerah itu bisa kita akses gitu kan ya. Betul. Nah, kemudian itu kan juga bisa contoh yang ketiga nih, memfasilitasi kolaborasi. Ketika komunitas belajar itu ada di PMM, itu kan ternyata banyak tuh, bisa ditampilkan seluruh Indonesia. Kita juga bisa gabung di situ gitu. Iya. Kemudian di situ nanti kan ada apa namanya link WA atau Telegram atau Facebook gitu. Jadi nanti agar kita bisa bergabung di dalamnya gitu. Kayak kita ya. Ya. Kita kan punya komunitas nih. Nah, apa sekarang mau apa namanya promosi ya? Enggak usah. Promosi ya. Nanti biar dicari di Papua Barat ada gitu. Gak apa-apa lah promosi. Oh, promosi ya silakan. Apa nama komunitasnya kita, Mbak? Komunitas kita adalah Noken Pijar. Oh, Noken Pijar. Noken Pijar apa, Pak ya? Pi, enggak ya? Noken Pi. Pi-nya pengembangan apa? Inovasi. Apaan sih? Apa? Noken Pijar. Pi. Pengembangan inovasi pembelajaran. Itu bisa media gitu ya? apa gitu. Oh. Akibat gitu aja. Saya malah nggak hafal kepanjangannya. Oke. Lex Mas Akbar. Tuh. Oke. Nah, ternyata udah dibahas nih masing-masing nih, Mbak gitu. Ya, ada lebih rinci. Ya, ini lebih rincinya ya. Jadi untuk peran yang pertama yaitu memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum merdeka. Itu apa aja sih yang ada di kurikulum merdeka kan banyak sekali tuh. Ya, kita kayaknya memang nggak bisa ya kayaknya belajar sendiri, bukan nggak bisa belajar sendiri sih, bisa mungkin untuk orang-orang tertentu, tapi kan mungkin akan lebih bermakna kalau misalnya kita justru bergabung dalam komunitas dan belajar itu bersama-sama gitu ya. Supaya ada kadang-kadang pemahaman kita ini nggak sama nih dengan orang lain gitu. Kita baca ini mungkin pemahaman kita bacanya mungkin sampai D, tapi pemahaman kita cuma sampai A nih. Ya, betul. Nah, sementara orang lain bisa pemahaman membaca sampai D tapi pemahamannya bisa sampai B atau C. Jadi kan bisa saling mendukung gitu. Dan memang ya yang saya rasakan juga seperti itu. Kalau saya mungkin tipenya yang kedua tadi, Mbak. Paling kalau belajar ibaratnya PMM ini menjadi sebuah buku, kalau saya belajar aja memang sekedar baca saja informasi yang pengetahuan yang didapat cuma sekedar memahami dari yang ada sesuai dengan sesuai sesuai dengan pengetahuan awal saya gitu. Jadi untuk nanti konfirmasinya apakah ini benar kan masih belum tahu. Nah, itu mungkin salah satu perannya di situ kenapa kita harus berada di suatu komunitas belajar ya. Itu mengkonfirmasi pengetahuan yang sudah kita dapat nih, apakah informasinya kita sudah benar, nanti prakteknya sudah benar, ya itu salah satu menjadi wadah itu memfasilitasi belajar khususnya untuk kurikulum merdeka gitu. Ini saya jadi ingat yang baca yang paling bawah nih, yang paragraf belajar bersama dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi menumbuhkan percaya dirinya itu ketika kita melihat misalnya ada teman kita kayaknya dia lebih di bawah saya deh. Itu lebih ke sombong itu, lebih ke sombong bukan percaya diri. Ya. Tapi kadang-kadang itu bisa menumbuhkan percaya diri loh. Oh bisa. Kadang-kadang begitu. Dia saja menyampaikan seperti itu nih. Gitu, aku kan bisa lebih baik gitu. Padahal kalau saya menyampaikan kayaknya lebih baik dari itu. Nggak apa-apa nih. Tapi ketika di mungkin pemikirannya Mbak Yanti seperti itu, tapi kan buat orang lain, wah aku harus belajar lebih baik dari gitu. Oh ternyata belajarnya seperti ini. Berarti kan bisa saling ini kan, ya, saling menumbuhkan itulah, kan. Betul. Oke, lanjut kedua ya Mas. Yang peran kedua. Yang kedua terkait peran yang kedua untuk komunitas belajar itu memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah
dan berbagi praktik baik seputar kurikulum Nah, merdeka. ini seperti yang kita Diskusikan tadi ya, tadi ya, sebelum dimulai gitu. ini ya, Oh, dia. iya. Gitu. Memang ini salah satu kolaborasi yang paling paling sederhana saja lah. Ketika contohnya ini menyusun tujuan pembelajaran ya, karena ada di dalam pelaksanaan suatu pembelajaran kan harus menyusun tujuan pembelajaran dulu. Nah, kalau di kurikulum 2013 kan menggunakan KIKD ya, Iya. menjadi acuan gitu. Nah, kalau untuk kurikulum Merdeka sendiri kan ini kita menggunakan capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini masalahnya itu Yes. bukan masalah sih sebenarnya. Bukan masalah Disusun lah ya. sama pemerintah atau yang ahlinya itu berfase-fase, enggak per kelas-kelas nih, Yeah. enggak berfase-fase. Di mana ada 6 fase ya Mbak ya, 6 fase. ada 6 fase. Fase A itu di kelas 1 2 SD atau kita mau dari pondasi. Fase pondasi. Oh, oke. pondasi. Katakan bilang ada mulai dari fase pondasi untuk Pondasi TK untuk PAUD. PAUD, Nah, kemudian Fase A, untuk SD kelas 1 dan 2, fase B, fase B kelas 3 dan 4, fase C, fase C kelas 5 dan 6, fase D, fase D kelas SMP 7 8 9 oke. gitu. Dan lalu fase E, Fase E kelas kelas 10, fase F itu kelas 11 dan 12. Nah, ini yang salah satu perlu berkolaborasi kembali lagi ke tadi dalam menentukan tujuan pembelajaran gitu. Karena di situ contoh kita ambil aja fase A saja ini. Fase A itu kan ada dua kelas. Ini kira-kira apa? Kalau penonton, Membayangkan. bukan penonton itu, penonton Pemirsa. wisatawan atau pemirsa atau apa ya? Ada nggak yang kira-kira bertanya kenapa sih harus fase gitu? Itu juga kenapa ya Mbak ya? Oh, marah tinggal malah- baca. Nah, sekarang ini kita menjalankan fungsi Kenapa sih kok kolaborasi. fase gitu ya? Perkembangan pengetahuan itu kan katanya itu kalau tidak biasanya itu ini bersifatnya 2 tahun gitu kalau nggak salah seperti itu sih kayaknya seperti itu 2. Dan ada yang karena ini kenapa kok ada yang 3 tahun, ada yang 1 tahun gitu. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 1 tahun gitu. Itu katanya supaya tidak Gapnya nggak terlalu. alasannya itu supaya nggak bingung aja ketika kan yang di fase D-nya terutama yang itu 7 8 9 nah itu yang mecahnya itu seperti apa jadinya gitu. itu jadi dia dijadikan satu gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya pada saat contoh Perkembangan pengetahuan kita pengetahuan manusia betul. Ibaratkan dalam suatu mata pelajaran nih, dalam pelajaran kan contoh di SMP itu ternyata lingkupnya cuma satu saja contoh, tapi ternyata dalam mempelajarinya itu dilaksanakan secara bertahap, nggak boleh terputus di dalam satu fase itu toh. Makanya untuk mempelajarinya ya bertahap dari mulai dari kelas 7 8 9 tadi kan Jenang bilang gitu. Berarti seperti itu. Ini salah satu. Kita langsung aja Mbak contoh ke tadi dalam menyusun rancangan tujuan pembelajaran. Itu kan ada yang diberi oleh pemerintah atau kementerian secara given ya, istilah given itu kan cuma capaian pembelajaran. Kemudian nanti kan ada uraiannya tujuan capaian pembelajaran untuk contoh matematika di fase B. Fase B berarti kelas 3 4. Berarti di situ butuh kolaborasi antara guru kelas 3 dan kelas 4 untuk minimal menguraikan tujuan pembelajarannya, ya kan? Kemudian setelah gurunya itu berdiskusi dan menentukan tujuan pembelajaran, baru mereka berdiskusi nih. Ini materi mana ya? Kemudian dia akan diuraikan lagi menjadi materi-materi. Ya kan? Setelah tujuan pembelajarannya ada, kemudian akan ada materinya yang nanti akan disampaikan gitu kan. Mulai dari situ kolaborasinya seperti apa ya, memisahkan itu. Ini yang mau diajarkan di kelas 3 apa, kelas 4 apa gitu. Itu yang dimana dalam implementasi pembelajarannya kan nggak boleh terpisah ya, nggak boleh terpisah, harus nyambung gitu. Jadi pengetahuan yang di kelas 3 harus bisa menjadi modal untuk belajar di kelas 4 gitu. Jadi begitu juga sebaliknya, ketika udah kelas 4 ya nggak mungkin nggak dapat informasi dari kelas 3 gitu gitu Mbak gitu ya, secara konsep seperti itu ya gitu. Jadi salah satu pedoman yang bisa dipakai untuk
peran komunitas belajar itu tadi memecahkan masalah gitu. Karena kita buat sendiri ya, contoh guru A di sekolah A nih, mau menentukan tujuan pembelajaran, kebetulan dianya ngajar kelas 3. Kemudian tapi untuk menentukan tujuan pembelajarannya kan dia kerjakan sendiri. Nah, nanti dia bisa nggak memilih untuk yang materi kelas 3 sendiri, kelas 4 sendiri kan nggak mungkin gitu. Jadi masalahnya harus ini ada kolaborasi gitu. Next, Mas Akbar. Wah, ini mendak kolaborasinya di situ. Ya, ini pengembangan perangkat pembelajar, perangkat ajar ini. Setelah tadi runtutannya ketika Mbak, tujuan pembelajaran disusun dibuat, nah mulai akan ada kolaborasi nih, mau membuat bahan ajarnya seperti apa, perangkat ajar mulai dari ATP ya kalau sekarang kan, kalau dulu istilahnya RPP kalau silabus ya, kalau dulu silabus menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Setelah ATP-nya jadi baru membuat RPP atau modul ajar. Kalau di kurikulum Merdeka kan modul ajar ya. Jadi modul ajar yang ini dalam pengembangan ini nanti kan ketika RPP atau modul ajarnya sudah terbuat kan otomatis nanti kan akan ada pengembangan perangkat ajarnya seperti apa itu kan, termasuk modul ajar itu atau RPP kan menjadi salah satu perangkat ajar yang harus bisa dibuat gitu, dan butuh kolaborasi juga sih di situ dalam membuatnya gitu. Atau mungkin gimana Pak kalau pendapat dengan yang untuk apa? Yang untuk ini minimal di kolaborasinya dalam pengembangan perangkat ajar. Ya kalau ini kan setiap orang mungkin akan membuat perangkat ajar masing-masing gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita membuat RPP, masing-masing guru membuat RPP gitu atau membuat modul ajar. Nah, sebentar dulu sebelum kita melangkah ke selanjutnya ini. RPP dan modul ajar isi sama. Dulu kan istilahnya RPP, kalau K13 RPP, sekarang jadi modul ajar. Gitu Pak? RPP plus. Iya, kan itu. Iya. Karena modul ajar sendiri tuh bagian-bagiannya, salah satu bagiannya adalah RPP gitu ya. Iya betul. Ya begitu kan. Betul. Nanti jangan ini, karena kalau modul ajar itu lebih lengkap lah ya. Dari awal sampai ke akhirnya gitu. Kalau RPP kemarin kita terbatas pada cuman langkah-langkah pembelajarannya seperti apa rinciannya gitu. Oke. Berarti kalau kita mau ngomongin menitik beratkan pada kolaborasi seperti apa yang bisa dibuat nih ketika contoh aku udah punya RPP, mungkin aku udah nyusun dalam menyusun modul ajarnya itu kolaborasi apa yang bisa kita buat Mbak. Mungkin contoh kalau aku punya pemikiran nih, salah satunya kan ketika modul ajar itu sudah dirinci-rincikan materinya mau diajarkan apa, strategi belajarnya seperti apa, model belajarnya seperti apa, kemudian media yang digunakan seperti apa. Nah itu baru didiskusikan. Ini untuk materi ini dengan guru tadi yang satu fase ya, bisa menentukan nih, ini cocok gak sih kalau kita menggunakan media ini, menggunakan materinya ini, kemudian apalah gitu, itu tambah. Iya, gitu, seperti itu ya. Gitu. Oke. Mungkin itu salah satu bentuk peran di komunitas belajar dalam pengembangan perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka. Jadi kita juga bisa memanfaatkan. Jadi kalau misalnya perangkat ajar itu ini kan ada hubungannya dengan media dan sumber belajar berarti ya. Jadi kalau pendidik itu kita dalam proses pembelajaran bisa memilih gitu ya, atau mengembangkan media pembelajaran gitu kan. Jadi kita bisa memilih. Nah itu kalau misalnya berarti kan ada perangkat-perangkat ajar yang mungkin sudah dibuat oleh guru-guru yang lain gitu ya. Betul. Jadi kita tinggal menggunakan. Dan itu ada di PMM. Nah, betul. Nah, itu makanya. Yang buat siapa? Yang buat guru-guru juga. Menjadi gitu. Yang guru-guru yang ternyata ada juga menjadi bagian dari komunitas belajar. Nah itu salah satu juga dukungan yang ada diberikan di PMM terkait komunitas belajar, bahwasanya komunitas belajar itu dalam melakukan aksi nyatanya aksi nyatanya ada yang berbagi tentang perangkat ajar jadi, gitu kan. Jadi kita juga tidak hanya bisa memilih tapi juga bisa memberikan kontribusi gitu kan. Betul. Memberikan kontribusi yaitu mengembangkan perangkat ajar gitu ya, atau membuat medianya meskipun itu bentuknya sederhana ya, misalnya yang sering poster. Ya boleh gitu kan, bisa
Oh, Kita tinggal unggah kan? enggak saja. Iya betul. Iya, betul, gitu Boleh ya. boleh. Oke. Siap. Yang ketiga, yang keempat, Mas Akbar. Oke. Nah, kayak yang keempat itu peran komunitas belajar ini memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat Jadi seperti kita tadi. kayak ngacak gitu ya. Betul. Rekan sejawat bisa juga ngacak Mbak gitu kan. Ini mungkin salah satunya sebenarnya sudah ada beberapa sekolah yang melakukan nih Mbak untuk contoh untuk menjadi refleksi pembelajaran rekan sejawat. Pernah kan waktu itu dulu Gimana? 2 tahun yang lalu itu ada di salah satu sekolah itu, salah satunya itu ada sebelum kurikulum kurikulum berjalan atau tahun ajaran baru berjalan itu kepala sekolah berkoordinasi dengan pengawas dan otomatis dengan guru-guru yang di dalamnya itu membuat kegiatan micro teaching ternyata gitu. Micro teaching kan sebenarnya nanti menjadi mengajar sesama nih, mengajar di hadapan teman sejawat terkait materi apa yang dia akan sampaikan. Peer teaching lah istilahnya gitu. Micro teaching atau peer teaching. Enggak. Micro teaching aja. Micro teaching ngajar dengan teman sejawat. Jadi yang siswanya gurunya juga. Gurunya siswanya gurunya juga siswanya gitu. Jadi ketika salah satu contoh Mbak Yanti nanti praktek mengajar dulu nih depan saya. Mbak Yanti mengajarnya seperti apa? Oh gini caranya Mbak Yanti mengajar gitu. Berarti biar Mbak nanti ternyata waktu mengajar mata pelajarannya menggunakan media PowerPoint yang atraktif atau mungkin menggunakan video, Mbak Yanti membuat video juga gitu. Oh ini menjadi bahan refleksi nih. Aku bisa nih kalau membuat itu. Kalaupun yang nggak bisa kan bisa nanya ke Mbak Yanti, Mbak ini caranya membuat seperti apa kan gitu. Mungkin itu salah satu contoh kecilnya gitu ya, menjadi refleksi pembelajaran tuh rekan sejawat. Kalau di kurikulum Merdeka ya harapannya itu bisa terbangun sih di seperti itu. Jadi refleksikan menjadi bagian untuk mengetahui seberapa sih yang kita sudah kuasai, kekurangannya kita seperti apa, atau mungkin ada tambahan lagi Mbak? Kita nambah terus. Ini memang jadi seri Kamis Manis Bakar Pisang yang memang kacau ini. Gak masalah. Kita berjalan pelan-pelan saja. Justru dari kekacauan itu kita belajar. Nggak ada yang dari baik-baik kita belajar. Dan yang jelas itu pasti kan ini refleksi itu kan bisa dilakukan sebelum ketika nanti mulai refleksi sebelum bagaimana? perannya untuk mengatasi kayak tadi lah. Untuk sebelum tahun ajaran berjalan minimal gurunya pada melihat cara mengajar seperti apa gitu. Kemudian nanti dalam prosesnya mengajar tahun ajaran berjalan akan ada refleksi juga untuk dalam rangka perbaikan pembelajaran itu. Berarti refleksi semacam sebagai sebuah strategi untuk ke arah ke yang lebih baik. Betul. Ya dalam rangka perbaikan ini pelaksanaan pembelajaran gitu. Oke, lagi. Teman 4 aja. Nah, di komunitas belajar ini harapannya juga bisa memanfaatkan platform Merdeka Mengajar Mbak ya. Jadi di platform Merdeka Mengajar ini sudah ada komunitas belajar ya. Sudah ada menunya sudah bisa diaktifkan. Dulu terakhir itu kalau nggak salah di bulan bulan Juni. Ya, informasinya. yang versi terbaru ya, versi yang tanggal 22 kalau nggak salah dia dirilis. Jadi komunitas belajar muncul di PMM sehingga banyak komunitas belajar yang bisa kita akses dan bisa kita join gitu ya. Di joinnya juga nggak repot-repot sih, kita tinggal masuk ke join bisa melalui Facebooknya atau WhatsApp-nya gitu ya. Kalau kayak gitu kan yang lain. Ya ini kan cuma gambaran Mbak Yanti, tapi kita perlu praktek ini Mbak. Kita langsung praktek saja. Kalau daripada Mbak Yanti juga masih bingung. Kita langsung praktek saja membuka silakan. platform Merdeka Mengajar yang sudah diinstal ya. Kemarin videonya ini tampilannya seperti ini. Saya sudah menginstal untuk platform Merdeka Mengajar. Udah install belum ya? Oh ternyata belum Mas Akbar. Mbak Yanti enggak? Kemarin tak install. Belum? Udah Mbak. Ya. Kemarin teman ini Terus Mbak. Dihapus karena kemarin akan ada dibuatkan untuk menginstal platform Merdeka Mengajar. Cuma nggak apa-apa sudah. Sekalian kita
menginstal cepat saja ini platform Merdeka Mengajar. Tenang aja Mas Akbar, kita berjalan, kita install aja langsung, tuliskan platform Merdeka Mengajar, cepat saja, tergantung jaringan di ini. Nah ini penting nih, ini sambil tunggu ya. Udah ke gelombang gelombang 7 udah ditutup ya. Gelombang 8. 29. Enggak, maksudnya gelombang 7. Ini ada pembukaan lagi untuk gelombang ke-8 tanggal 1 sampai 12 September nih Bapak Ibu. Berarti mulai di hari ini ya? Sekolah-sekolah monggo semua yang ada di sekolah untuk mendaftarkan komunitas belajarnya. Gitu, siap. Tapi kira-kira apa sih keuntungannya kalau kita mendaftarkan komunitas belajar di PMM? Komunitas belajar ketika mendaftar komunitas belajar sebenarnya kalau ngomongin keuntungan nanti kalau minimal ya untuk pribadi ya Mbak. Maksudnya untuk pribadi ya jelas pastinya dia menjadi suatu wadah untuk tempat belajar yang tadi kita sampaikan gitu. Nanti ketika kita mempunyai permasalahan terkait pembelajaran atau mungkin dalam menyusun tadi mulai dari menyusun perangkat ajarnya memiliki masalah atau mungkin kita lebih tahu bisa juga menjadi lahan untuk berbagi. Yaitu baru untuk pribadi masing-masing ya. Kalau yang untuk nanti keuntungan yang lain salah satunya yang sekarang sudah baru dilaksanakan di Bali. Ternyata ada diundang Mbak sama kementerian. Karena begini kalau berdasarkan informasi yang dari Kemdikbud itu ya di berbagai PPT-nya itu, di PPT-nya itu memang pemerintahnya tidak akan langsung bukan begitu. Untuk teknis pelatihan itu ya kayaknya itu tidak langsung menyasar sekolah. Ke pendidik ya? Ya, tidak langsung ke sekolah sih, tidak melatih sekolah gitu. Tapi melalui komunitas belajar. Jadi yang akan misalnya mendapatkan pembekalan, upgrading pengetahuan gitu. Penggerak komunitas belajarnya. Betul. Jadi itulah fungsinya mungkin ya. Betul. Salah satunya gitu. Oke, jadi nanti akan ini sekarang tanggal 1 September. Berarti untuk pendaftaran gelombang 8 sudah dimulai, kemudian nanti pendaftarannya sampai tanggal 12. Pengalaman nih Mbak. Itu linknya ada di itu ya Mas Akbar ya. Ternyata nggak sulit ya, nggak seribet kalau kita misalnya bukan online gitu ya. Kalau misalnya bukan online itu ribetnya ya awal. Kemudian nggak perlu pakai mendaftar kayak mendaftar dulu baru disetujui, enggak gitu. Ternyata cuman syaratnya cuman mempelajari. Iya betul. Malah syaratnya belajar loh, enak. Syaratnya cuma belajar aja. Syaratnya cuma belajar. Jadi menyelesaikan topik di kurikulum Merdeka. PMM ya, PMM. Itu waktu itu saya daftar itu topik pelatihan ya kita daftar itu kita mempelajari topik kurikulum Merdeka ya. Baru kita bisa mendaftar gitu. Jadi berarti syaratnya cuma belajar di salah satu topik di menu pelatihan yang ada di PMM. Topik kurikulum Merdeka baru nanti bisa mendaftar. Linknya ada di layar, bisa dilihat itu nanti. Jadi pendaftarannya dari tanggal 1 sampai 12 September 2022. Jadi nggak ribet kok Bapak Ibu. Jadi tidak perlu misalnya administrasi yang lainnya nggak perlu misalnya SK itu nggak perlu. Ada informasi membahas SK ya. Ada ribet sekali waktu mendaftar kan ribet banget ya kalau misalnya mau bikin komunitas ribet itu gitu. Tidak karena pengalaman kita juga kemarin, tapi tolong jangan dicontoh ya Bapak Ibu. Itu hanya waktu kita kepepet aja waktu itu ya, karena pendaftaran terakhir tanggal 12 Agustus. 12 Agustus. Kita mendaftar 11 Agustus. Padahal kita udah belajar PMM-nya udah lama ya. Udah belajar PMM udah lama, tapi cuman kita belum melakukan aksi nyata ya. Betul. Karena kita berpikir kita bukan guru ini gitu kan. Tapi kan kita sebenarnya punya kepedulian Mbak. Karena kan kita sebenarnya jabatan kita di BGP ini kan adalah sebagai fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Sebenarnya salah satu ranahnya itu karena kerjanya kita dalam mengembangkan media atau model pembelajaran gitu. Jadi mungkin nanti kita akan komunitas yang Noken Pijar tadi sudah disebutkan dari iklan kan tadi gitu. Kita akan berfokus pada pengembangan model dan media pembelajaran. Jadi Ibu tunggu aja ya dan silakan bergabung ke Noken Pijar. Ya, jadi sebenarnya ini juga perlu buat kita toh Mbak. Maksudnya dalam kita mengembangkan suatu media itu atau model pembelajaran kan pasti akan
Gak mungkin Tidak atas langsung, keinginan kita ya, loh. tidak berdasarkan keinginan kita. Betul. Kita misalnya mau bikin, kita mau bikin video untuk matematika nih, nggak seperti itu juga ya Bapak betul. Ibu ya. Karena untuk membuat suatu model atau media pembelajaran itu kita perlu menganalisis ya, Betul. menganalisis siswa, menganalisis konteks, Betul, menganalisis tujuan pembelajaran juga, gitu. Baru nanti kita temukan strategi atau media apa yang cocok untuk analisis yang sudah kita lakukan. Dan itu kan memang itu kan sebenarnya karena semuanya kan ketika yang tadi Mbak Yan sampaikan mulai dari yang analisis sampai nanti akhirnya menjadi produk itu mungkin kan prosesnya, tapi kan muaranya kan berbasis pada kebutuhan belajar siswa atau gitu. Jadi fungsinya komunitas belajar ini di Kurikulum Merdeka ya mendukung implementasi Merdeka, di mana kurikulum Merdeka sendiri ini kan bermuaranya pada kebutuhan belajar siswa gitu. Nanti ini selebarannya akan di-upload juga di apa? Selebaran apa ini, Pak? Di Facebook ya Mas ya, di Facebook atau di Instagram BGP Provinsi Papua Barat. Jadi bisa dilihat di situ kan ada kriterianya seperti apa, alur pendaftarannya seperti apa, kriteria penggerak komunitas seperti apa gitu. Kalau Bapak Ibu mungkin nanti ada kendala atau misalnya butuh konsultasi, kita bersedia kok dikonsultasiin. Siap. Nggak ada honornya besar nggak? No. Kita kan online ya Bapak Ibu. Oke. Langsung kita langsung ke tadi kan udah bisa nginstal platform Merdeka Mengajar. Langsung kita ke platform Merdeka Mengajar. Nah, tampilannya seperti ini. Saya sudah nginstal, kemudian pilih yang samping foto di bawah WhatsApp dan di Google Chrome nih. Kita pilih platform Merdeka Mengajar. Nah, ini saya belum coba ulang. Langsung masuk aja kan, nanti ada pilihan ininya. Ada. Oke. Nah, ketika nanti kan udah ada nih menu komunitas belajar. Saya pilih saja nih. Bisa nggak nih? Nah, ternyata maksudnya harus menggunakan akun belajar kan. Oke. Kita masuk. Kan? Udah punya. Di situ. Oke. Tinggal masuk saja. Oke. Nah, ini komunitas yang kita punya. komunitas baru. Jadi aktivitasnya masih belum ada. Maksudnya belum ada dalam artian Mas ya, karena itu tadi kita butuh kolaborasi Mbak, masih informasi dari Bapak Ibu guru. Nanti ya mungkin salah satu yang tadi nanti kita lakukan itu salah satunya melakukan analisis, dan untuk melakukan analisis kan kita pasti akan minta tolong ke guru-guru terkait tadi yang kendala pembelajaran seperti apa gitu. Nanti bisa dilihat. Nah, ini di menu komunitas ini akan ada webinarnya jadi seperti apa. Webinar ternyata banyak sekali. Kemudian ada juga gitu ya. Betul. Tapi nanti kayaknya tergantung juga dengan aktivitas yang sudah kita lakukan kayaknya ya. Kita coba contoh salah satu nih. Yang webinarnya yang pertama tanggal 1 September hari ini berarti. Jam 12.00 sampai jam 14.00 waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Timur. Oke. Sekarang nanti jam 12 ini ya. Tadi sudah berjalan nih. Kita klik saja, kita lihat. Bisa di daftar sekarang. Nah, ini syaratnya nggak ada syaratnya. Contoh daftar ini sekarang sedang berlangsung. Masuk ke ruang meeting ya, langsung saja menggunakan akun belajar saya aja. Nah, ini langsung contoh. Mudah kan Bapak Ibu? Contoh sekali, kita lihat langsung. Minta bergabung. Kita nggak perlu ngeluarin ongkos Bapak Ibu. Waduh. Nggak perlu cari ini, cukup cari apa namanya? Kita cuma perlu nyiapin air minum dan sedikit gorengan di depan. Oke. Ini sambil nunggu aja. Jadi salah satu yang bisa kita manfaatkan tadi bentuk dari apa namanya berbagi praktik baik tadi. Ada salah satu komunitas berbagi praktik baik terkait melakukan webinar ya, dengan tema ini tadi menyusun APP. Jadi kegiatannya itu ya berupa salah satu contoh kegiatan dari komunitas belajar itu dalam mengadakan webinar seperti itu ya. Jadi betul. nantinya kita juga akan seperti itu. Gitu kan? Ya, ini kelihatannya kelamaan kan, entah karena jaringan kita kembali saja. Betul saja. Ternyata kita bisa. Nanti kalau bisa bergabung nanti setelah ini ya, saya akan coba bergabung. Atau mungkin kita lihat ke ini yang lain apa namanya di tanggal 2 nih, tanggal
tanggal 2, tanggal 3, banyak sekali. Kemudian kita lihat menu berikutnya itu ada menu komunitas belajar. Nah, itu bisa dilihat berdasarkan provinsinya. Contoh Papua Barat. Saya ketikkan Papua Barat. Pilih Papua Barat, terapkan. Nah, ini komunitas belajar yang ada di ya? 1 2 3 4 5 6 7 plus tadi yang 2. Saya kan ikut juga. Saya juga ikut ada di salah satunya di kita, kemudian satunya di IGI Kabupaten Raja Ampat, komunitas IGI. Jadi yang sudah kita daftar tidak masuk di daftar ini gitu. Nanti kan kalau Mbak Yanti mendaftar semuanya gabung-gabung semua nih munculnya untuk Anda saja. Di komunitas enggak ada jadi ya gitu. Karena Mbak Yanti sudah berada di dalam grup. Nah, kemudian di situ tadi terkait untuk narasumber praktek baik nih juga bisa dilihat nih Mbak, ternyata bisa mencari juga nih, bisa mencari juga narasumber praktek baik yang nantinya yang jelas ini Mbak, setahu kalau menurut informasi ya gitu, yang setahu saya itu untuk narasumber praktek baik ini minimal dari sekolah penggerak angkatan 1 gitu. Mereka kan udah melaksanakan kurikulum merdeka, berarti terkait informasi implementasi kurikulum merdeka kan udah punya pengalaman seperti apa gitu. Jadi makanya salah satu yang menjadi narasumber praktek baik ini dari sekolah penggerak, entah itu kepala sekolah maupun guru yang ada. Ini juga bisa difilter berdasarkan lokasi atau Papua Barat. Contoh kita mencontohkan saja Papua Barat. Bisa dipilih lah istilahnya. Gitu ya. Papua Barat kita terapkan, ini ternyata ada 52 narasumber klik di Papua Barat. Papua Barat. Kalau kabupatennya di Manowari aja. Kabupatennya berarti di lokasi, kemudian kabupatennya ternyata cuma ada 3 karena yang untuk angkatan 1 itu cuma pelaksana IKM IKM sekolah penggerak itu hanya di Kabupaten Fakfak, Manowari dan Kota Sorong gitu. Jadi seperti itu, dan itu juga bisa dipilih berdasarkan jenjangnya. Kalau ini apakah ini harus lewat PMM? Ya, kalau kena langsung boleh nggak kita kira-kira mereka boleh ya? Itu boleh secara apalagi bisa tetangga gitu ya. Secara luring gitu. Jadi bisa saja. Jadi ini sebagai referensi ya ketika nanti sekolah entah itu di Manowari pengen belajar tentang IKM kan narasumbernya bisa saja pilih langsung di Manowari, Kota Sorong ya Kota Sorong, atau mungkin kalau di Manowari Raya ada Kabupaten Bintuni, Begaf, Wondama bisa melibatkan narasumber praktek baik yang ada di PMM ini tadi gitu. Itu mungkin salah satu yang bisa ini. Jadi kalau dari obrolan kita dari awal mungkin yang bisa disimpulkan seperti apa Mbak menurut penjelasan? Selain mungkin dari yang tadi kita obrolkan itu, simpulannya menurut jenengan sendiri. Waduh, ini kopinya cuma 1 ini. Itu makanya, orang cuma 2 ya, kopinya 1. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, jadi betapa pentingnya pemerintah memasukkan ya komunitas belajar ke dalam PMM. Saya pikir untuk itu menghidupkan kembali, mengaktifkan kembali komunitas-komunitas yang mungkin sedang pingsan, sedang mati suri gitu ya, atau mungkin belum ada dan belum tergerak untuk membuat komunitas belajar, sehingga komunitas ini perlu digalakkan kembali untuk khususnya untuk mengembangkan diri ya, untuk pengembangan diri guru sih sebenarnya, pengembangan. Berarti khususnya dalam implementasi, tapi khususnya untuk implementasi kurikulum merdeka ya. Oke. Ya berarti sebenarnya seperti yang tadi kita sudah bicarakan dari awal, bahwasanya komunitas belajar ini menjadi salah satu dari 6 strategi yang dibuat oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka gitu. Dan memang semuanya harus mulai dari diri sendiri sih Mbak ya gitu. Ketika kita juga nggak punya keinginan buat belajar, ya saya yakin juga nggak bakalan bisa berjalan juga komunitas itu. Pasti di dalam komunitas pasti akan ada, karena berawal pada keinginan yang sama, punya misi yang sama. Kalau dalam sekarang implementasi kurikulum merdeka berarti ya
dalam rangka untuk mensukseskan pelaksanaan atau implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan, baik itu satuan pendidikan yang ada di sekolahnya guru masing-masing atau mungkin di sekitarnya, kemudian antar kabupaten, antar provinsi bisa juga dilaksanakan gitu. Jadi mungkin gitu sih, atau mungkin ada lain. Enggak, Kak. Tadi cuma mau nambahin Bapak Oh, Ibu, apa, Bu? tidak hanya offline tapi juga online Oh, gitu ya. Siap, Supaya betul. jaringan lebih luas. Ya, Kayaknya betul. juga ada ya. Ada nggak sih pelaksana IKM yang di luar negeri? Ada kan? ada juga. Kalau bisa dilihat di dashboard kurikulum, di dashboard implementasi kurikulum merdeka ada ternyata ya, Ada dari satu sekolah sekolah. kayaknya ya. Enggak, Lebih luas ada lagi. Jepang, Tiongkok, Saudi Arabia ada. Enggak cuman di Indonesia saja, ternyata ada di luar negeri. Tapi kan kalau di luar negeri sekolah Indonesia kan nggak banyak. SILN ya, sekolah Indonesia luar negeri itu. Oke. Mungkin begitu saja apa yang bisa kita sampaikan di episode ketiga Kamis Manis Bakar Pisang dengan topik atau temanya yaitu komunitas belajar. Kayaknya ini episode jangan durasi terpanjang Bapak Iya, Ibu. dengan pembicaraan yang tidak terarah sebenarnya terarah, tapi kita memang kemas dengan santai saja toh Mbak gitu. Jadi karena memang semuanya untuk memfasilitasi kita buat belajar, salah satunya ya ini Kamis Manis Bakar Pisang ini menjadi wadah juga gitu untuk saling sharing, berbagi informasi. Kalau kita sekarang memposisikan sebagai komunitas belajar ya, Noken Pijar, berbagi informasi juga gitu, bahwasanya kelebihan adanya komunitas belajar itu seperti yang tadi sudah kita bahas. Oke, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mace guru hebat Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Bye. Berapa jam itu, Mbak? Sejam. Sejam.